Gini, waktu di awal saya tahu saya mendengar putusan suami saya masuk penjara 4 bulan, itu juga saya down banget. Sampai saya mencoba mencari tahu tentang perzinahan, segala macam. Sampai saya cari tahu di Google, saya cari tahu juga ngobrol ke salah satu ustadz yang juga sahabat saya, guru saya juga. Di situ saya akhirnya berpikir gitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa ngapain sih Kalina ikut campur, toh lu kan belum masuk ke dalam kehidupannya Vicky Prasetyo, bahkan kenal juga belum. Iya, saya belum kenal Vicky Prasetyo, bahkan juga saya tidak kenal sampai detik ini sama mantan istrinya dari suami saya. Tapi saat itu saya tidak mengenal, tapi saat ini Vicky Prasetyo sudah menjadi bagian dari hidup saya. Apapun terjadi dari masalah yang kecil seujung kuku pun yang terjadi pada dirinya, itu pasti akan melibatkan saya sebagai istrinya. Nah, di sini saya, kalau suami saya salah, saya akan bilang beliau salah. Tapi kalau suami saya tidak bersalah, sampai mati pun saya juga akan membela suami saya dan mengatakan bahwa suami saya nggak bersalah. Bukan berarti karena saya mau ikut campur dengan masa lalu beliau, tidak. Tapi kemarin saya akhirnya mencoba mencari tahu tentang, aku mencari tahu ke Ustadz, karena kebetulan aku juga bertemu sama beliau. Saya bertanya, saya bertanya ke Ustadz Wijayanto. Ustadz, maaf ya, di sini saya kan lagi mencoba untuk memperbaiki diri saya. Masa lalu saya juga nggak baik, saya juga bukan wanita suci. Tapi berjalannya waktu, bertambahnya usia, saya mau menjadi wanita yang lebih baik lagi. Begitu juga demikian yang menjadi istri yang baik untuk suami saya. Bercermin dari masalah suami saya, yang sampai suami saya akhirnya dipersalahkan sampai masuk penjara cuma karena membela dirinya sebagai seorang suami melihat istrinya bersama orang lain. Emang dibenarkan dalam Islam? Anggap saya wanita yang tidak mengerti banget apa itu Islam. Saya mencoba bertanya sama Ustaz, diperbolehkan seorang istri memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya ke dalam rumah? Saya tidak bilang di dalam kamar ya, saya mencoba bertanya dalam rumah aja dulu. Saat itu Ustaz menjawab, jangankan laki-laki dewasa, laki-laki yang kasar balita aja, kalau misalkan saya sebagai istrinya Mas Vicky mau ngajak si A yang balita, anak kecil aja, anggap ya anak kecil, itu tidak diperbolehkan kalau Mas Vicky nggak mengizinkan. Akhirnya saya misalkan minta izin sama Mas Vicky, saya mau ngajak si A main ke rumah, diperbolehkan sama Mas Vicky. Tiba-tiba saya nggak jadi ngajak si A, tapi saya ngajaknya si B, itu juga nggak boleh, padahal itu masih anak kecil. Selama itu beda apa? Nggak, maksudnya beda jenis kelamin sama kita, itu tidak boleh. Itu yang Ustadz bilang, ini Ustadz bukan kata saya, gitu. Nah, jadi saya juga sampai akhir saya juga dicecer sama banyak orang, katanya emangnya mbak kalian tahu yang di sana tuh melakukan perzinahan atau enggak? Akhirnya sampai saya cari tahu juga tentang masalah perzinahan hukum tentang zina di sini. Bukan saya sok tahu ya. Di sini ada di surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Saya balik lagi bukan muslim yang sangat baik, tapi saya mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Zina itu harus digarisbawahi, bukan hanya maaf yang melakukan hubungan badan, tapi perzinahan itu juga di sini ada yang namanya zina ain, yaitu zina yang dilakukan oleh mata ketika seseorang memandang lawan jenisnya. Ada juga zina qalbi, yaitu zina yang dilakukan oleh hati ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis. Ada zina tangan, zina ucapan atau lisan, yaitu zina yang dilakukan oleh lisan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Jadi zina itu bukan hanya melakukan hubungan badan. Maaf, di sana bagian sana selalu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hasil visumnya, tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Apa itu namanya? Saya nggak ngerti. Balik lagi, saya tidak lagi mengatakan dan tidak mau ikut campur. Cuma Vicky Prasetyo ini sudah menjadi hidup saya saat ini, insya Allah sampai kita berdua menutup mata. Cuma sebagai istri, mungkin kalau mbak di sini pun menjadi diri saya, pasti akan melakukan yang sama. Dalam arti siapa sih, jangankan 1 bulan 20 hari, 1 hari mendengar suami kita masuk dalam penjara, rasanya hati itu kayaknya gimana gitu. Jadi saya di sini bukan berarti bilang, alah lu kayak kebucinan banget sama Vicky Prasetyo.
Iya, saya bucin sama suami saya, bukan sama suami orang lain. Jadi kalau misalkan pada zaman Nabi pun, seorang istri itu ngurusin dari ujung kaki sampai ujung rambutnya suaminya. Dan itu yang saya lakukan dengan suami saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengikuti apapun yang diajarkan oleh agama saya. Gitu. Insya Allah apa yang saya lakukan untuk suami saya mudah-mudahan bisa juga didengar sama yang di sana supaya bisa meringankan lagi untuk hukuman suami saya. Kalau yang perjalanan aku menjalankan hukuman kemarin, ya selama 2 bulan 10 hari bisa mewakilkan kepuasan perasaan dia, aku sih nggak ada masalah, ikhlas aja. Sekarang aku udah bukan lagi memikirkan personal tentang aku sama dia. Yang aku bilang, jatuhnya ini udah ke publik. Aku lebih menegakkan bahwa sampai kapanpun aku harus berjuang bahwa istri masukin laki-laki ke dalam kamar itu nggak dibenarkan. Nah itu yang aku lagi mau perjuangkan. Jadi secara pribadi ya terlepas ya dia mau berpendapat apa gitu. Cuma yang aku bingung sampai saat ini aku bingung banget. Aku bener-bener tuh kayak belajar bijak nyikapinnya gitu. Ini ada seorang wanita nih, istri kita. Ini seorang laki-laki ada di dalam kamar kita. Karena waktu itu saya sempat buka sedikit gelap, wallahi saya sumpah atas nama Islam saya. Gelap tuh. Nah yang saya tanyain, laki-laki dewasa ya sama wanita dewasa di dalam kamar milik suami dan istrinya gitu loh. Ini ngapain gitu loh, ini saya bingung gitu loh. Kalau emang ya maksudnya berdiskusi atau apa, sebenarnya sih udah selesai ya, perkaranya udah dipersidangkan gitu loh. Cuma kalau aku belajar bijak lagi sih jujur, ya kalau terlepas apa yang dia lakukan hanya dia lah yang tahu lah sama Allah lah. Cuma diskusi apa gitu, apa kerja kelompok atau apa, ini aku bingung sampai saat ini. Saya lagi mencoba bijaksana bro gitu loh. Kalau emang saya salah nih, misalkan mungkin maaf ya mantan istri saya lagi belajar teori Pitagoras mungkin ya dengan si pria itu, akhirnya saya nih mengganggu orang yang sedang dalam menimba ilmu. Nah ini saya bingung nih, jam 1 malam ini memang kadang saya pernah dengar kalau kita mau belajar itu di malam hari karena biar cepet dapat. Makanya kalau habis sholat subuh, kalau saya masih sekolah cepet ngapalin. Cuma nih kalau jam 1:30 mana ngapain ini sih, sampai ini masih jadi inilah. Saya bahkan mau ngirim surat ke UNESCO lah untuk masalah ini gitu ya. Yang itu juga yang aku pertanyakan juga, kenapa aku bertanya ke Ustadz, bukan lagi daripada aku salah ya mengungkapkan yang aku sendiri juga belum tahu pasti. Makanya aku bertanya pada Ustadz yang jauh lebih mengerti tentang agama, apakah diperbolehkan gitu. Nah itu dia yang akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa apapun alasannya tidak diperbolehkan gitu. Jadi mau itu yang namanya lagi suami mungkin misalkan mantan istri suami saya dan beliau waktu sedang ribut atau apapun, itu tidak menjadi alasan bahwa si istri itu memasukkan laki-laki lain gitu. Jadi intinya tetap harus izin dari suami. Mau itu masukin teman, sahabat, bahkan keponakan yang balita pun yang berlawanan jenis itu tetap harus izin dari suami gitu. Itu yang akhirnya saya ketahui dari Ustadz Hidayat. Mas Pegi.